Tanda tanya, brengsek. Sebenarnya ada klan jiwa di benua Doudi ini. Xiao Yan juga pada saat pria berjubah hitam muncul, dikombinasikan dengan rantai hitam pekat di udara. Sekilas dia memutuskan bahwa ini adalah metode biasa dari istana jiwa di benua Doki. Namun, bagaimana mungkin klan jiwa ini masih ada di dataran atas benua Doudi? Dan itu persis sama dengan perlombaan jiwa di benua Doki. Apakah ayahmu memintamu untuk datang? Wu Huan juga menjadi tenang dengan tegas. Bagaimanapun, selama dia tidak melepaskan kekuatan penuh dari kutukan darah 3 warna, dia tidak akan menjadi iblis. Kamu masih berguna, ini bukan saatnya kamu mati. Melirik Wu Huan yang sekarat, jubah hitam itu berkata dengan dingin. Kamu tahu terlalu banyak, ini adalah tempat tidurmu. Memutar kepalanya untuk melihat Xiao Yan, suara suram di bawah jubah gelap membuat ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Menabrak, ditemani oleh suara pria berjubah gelap yang menyesap dingin, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui meledak dari kabut hitam dengan cara yang keras, kemudian terjalin dan saling bersilangan, dan akhirnya jatuh tanpa ampun, di mana Xiao Yan berada, rantai bergetar, dan semua rute pelarian Xiao Yan diblokir. Brengsek, Xiao Yan juga memarahi secara diam-diam. Kekuatan pria berjubah hitam ini mungkin telah mencapai puncak Kaisar Dou bintang 4, dan dia tidak bisa menahan pada puncaknya, belum lagi keadaan cedera serius sekarang. Tuan, sepertinya kamu akan bekerja keras. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak terburu-buru, aku akan bersikeras untuk bertemu. Raja Naga Emas juga cukup puas, dan melalui pertempuran yang begitu intens juga sangat bermanfaat bagi kekuatan Xiao Yan. Bum bum bum. Di hadapan rantai ini, Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan dingin dan jahat dari mereka, dan tiba-tiba satu-satunya kekuatan yang tersisa meledak, terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya, membakar rantai hitam pekat itu. Bagaimanapun, nyala api putih susu dibentuk oleh perpaduan 23 jenis api yang berbeda. Setelah melilit rantai, ada banyak jeritan, dan kabut hitam terus mengalir keluar dari rantai, dengan putus asa melawan. Pembakaran api. Pada saat pria berjubah hitam legam itu muncul, Xiao Yan juga tahu bahwa hari ini pasti pertarungan yang putus asa. Esensi darah dengan kekuatan menakutkan langsung terbungkus dalam api putih susu. Ini adalah esensi darah yang diperoleh dari kadal naga haus darah sebelumnya, yang membangkitkan perisai pertahanan yang haus darah, dan bahkan kekuatan puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4 berjubah hitam pekat ini sudah cukup untuk menahan pukulan. Retakan. Di bawah perjuangan api putih susu, beberapa rantai gelap langsung dibakar oleh mereka, dan beberapa retakan kecil terbentuk. Di celah-celah rantai, kabut hitam melonjak, dan samar-samar, ada wajah-wajah kecil yang mengerikan muncul, yang terlihat sangat aneh. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, dia pasti masih memiliki kekuatan untuk melawan pria berjubah gelap itu, tetapi setelah keluar dari serangan, dia tidak punya waktu untuk menstabilkan wilayahnya setelah menyerap energi Yin Yang Xin, dan setelah pertempuran sengit dengan Wu Huan, dia sekarang bisa mengatasinya, juga cukup melelahkan. Merasakan retakan kecil pada rantai, pria berjubah hitam itu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Kulit Wu Huan juga sedikit berubah, dia memang meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, tetapi dengan keluarga di depannya, bersamanya, Xiao Yan ini pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini bahkan dengan 3 kepala dan 6 tangan. Kunci. Mendengar teriakan kerasnya, saya melihat bahwa jejak tangan pria berjubah hitam itu berubah, dan kabut hitam tebal tiba-tiba keluar dari lengan bajunya, dan kemudian berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah mengerikan, melolong sedih, membanjiri langit. Menghadapi Xiao Yan, yang sudah lama diblokir. Bang bang bang. Jiwa-jiwa ganas yang dipenuhi kabut hitam ini, hanya menyentuh tubuh Xiao Yan, langsung dibakar menjadi kehampaan oleh api putih susu, tetapi meskipun demikian, jumlah mereka sangat menakutkan, ribuan dan puluhan ribu jiwa yang dikendalikan oleh Hei Zero, seperti ngengat yang terbakar, bergegas menuju Xiao Yan dengan semacam kegilaan bunuh diri. Melihat lolongan menyedihkan yang memenuhi langit, dan akhirnya semua jiwa yang dibakar menjadi ketiadaan oleh api putih susu Xiao Yan, kulit Wu Huan juga sedikit jelek. Bajingan-bajingan ini. Wajah Xiao Yan pucat saat dia memarahi dengan gigi terkatup. Setelah berurusan dengan itu sekarang, jelas bahwa pria berjubah hitam tidak melakukan yang terbaik. Jika tidak, situasi Xiao Yan saat ini akan sangat berbahaya. Tapi berkeliling seperti ini membuat Xiao Yan merasa seperti berada dalam situasi putus asa. Jie,
Apakah kamu ingin keluar semua? Tapi sudah terlambat sekarang. Melihat sikap Xiao Yan memancarkan perisai pertahanan berwarna darah, pria berjubah hitam itu juga tersenyum aneh, dan segera melambaikan lengan bajunya, menciptakan kabut hitam yang aneh, dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya, dan akhirnya mengembun menjadi awan gelap di langit. Bahkan sinar matahari di atas langit sulit untuk masuk. Untuk sementara waktu, langit tempat pegunungan binatang iblis berada seketika menjadi gelap. Tindakan pria berjubah hitam adalah untuk menutupi langit dan matahari. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak bintang 4 tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Awan hitam diselimuti kegelapan, dan pria berjubah hitam itu tampaknya tidak terlihat, menghilang dengan aneh. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Di lingkungan yang menyeramkan dan aneh ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Do di bintang 4 adalah hanya satu yang gelisah. Angin mendung yang aneh melayang dengan tenang, mata Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api putih susu yang kaya, tiba-tiba menyusut, dan segera berbalik dan meninju ruang kosong di belakangnya. Begitu tinju bergerak, kekuatan jiwa yang melonjak yang menembus seluruh tubuh juga bergerak bersamanya. Tinju kering tampaknya telah menyebabkan getaran ruang ini, bercampur dengan angin yang kuat dan tak tertandingi, dan pecah dengan keras. Ledakan. Di mana tinju mendarat, bayangan hitam muncul dengan aneh, tinju bertabrakan, dan riak energi seperti energi nyata menyebar ke segala arah, dan akhirnya membawa suara teredam seperti guntur di langit. Cici, tinju terhuyung-huyung, dan kedua sosok itu menghilang lagi dengan aneh di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, ketika mereka muncul kembali, mereka sudah 100 meter jauhnya. Untuk sesaat, guntur bergulung di langit, dan siluet berkedip. Munculnya akan menyebabkan ledakan gemuruh karena tabrakan kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan banyak orang di bawah menjadi ketakutan. Di atas langit, awan hitam bergulung, dan ketika ada fluktuasi kekuatan sesekali, lapisan awan hitam tebal hanya membuat celah, memungkinkan seberkas sinar matahari masuk, tetapi pada saat ini, bahkan sinar matahari, itu membuat orang tidak merasakan apa-apa. Makna hangat. Bang bang bang. Perisai pertahanan naga yang haus darah di tubuh Xiao Yan juga hancur pada saat ini, dan ki pertempuran di tubuhnya hampir habis. Susu, sepertinya Tuhan tidak membantumu. Menderita sampai mati. Jejak tangan jubah hitam itu berubah, dan rantai besar itu mengandung kekuatan yang menakutkan, dan itu bergegas menuju Xiao Yan, mencoba membunuhnya dengan satu pukulan. Saat Xiao Yan hendak mengambil tantangan, tawa hangat tiba-tiba muncul di belakangnya. Ling Feng yang menakutkan juga langsung membubarkan serangan rantai dengan mudah. Bukan giliranmu untuk menunjuk orang yang ingin aku lindungi. Tiket. Dingin, semua orang memperhatikan untuk menambahkan pakaian. Susu, lebih baik keluarga Yumu tidak ikut campur dalam urusan kami dengan anak ini, jika tidak maka akan membuat keluarga Yumu gelisah. Pria berjubah hitam itu juga berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia berada di puncak bintang 4-nya, melawan kaisar kekuatan. Saat sosok kekar ini muncul di depannya, dia juga merasakan sesuatu yang salah. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Pria parubaya kekar di depannya hanya lebih kuat darinya. Ini tidak terlalu merepotkan. Yue Yu juga jatuh ke sisi Xiao Yan, dan kemudian meletakkan telapak tangannya yang besar di bahu Xiao Yan. Dengan kekuatan Yue Yu, dia secara alami merasa bahwa Xiao Yan terluka saat ini, meskipun itu tidak dihitung. Itu serius, tetapi juga mencapai tempat di mana lampu itu habis, dan kemudian kekuatan yang agung dan lembut mengairi tubuh Xiao Yan, mencoba memperbaiki beberapa luka Xiao Yan. Dalam pertempuran dengan Wu Huan, tidak banyak ki pertempuran yang tersisa di tubuh, dan kemudian dalam pertempuran dengan pria berjubah hitam, satu-satunya ki pertempuran yang tersisa dikonsumsi. Merasakan kekuatan lembut yang tiba-tiba ini, Xiao Yan juga mengklik Yu Yu dengan pengertian. Oh, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah dipromosikan ke puncak Do di bintang 3 hanya dalam beberapa hari. Jika gadis di keluargaku ini memiliki setengah dari kecepatan kultivasimu, itu akan bagus. Yue Yu singkat menghubungi Xiao Yan Hou juga terkejut dan berkata, Anda harus tahu bahwa setiap tingkat pembangkit tenaga listrik Do di membutuhkan kekuatan besar untuk mendukung. Xiao Yan menerobos ke tingkat puncak Do di bintang 3 dalam waktu singkat setengah menit bulan. Dia seharusnya mendapatkan kekayaan besar di reruntuhan itu, jika tidak, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk maju dalam waktu sesingkat itu karena bakat dan kecerdasannya.
Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Yueru menatap ayahnya dengan sengit, hanya karena dia banyak bicara. Lalu dia berjalan lurus di depan Xiao Yan, melihat luka besar dan kecil di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri, bertanya dengan sedih. Xiao Yan juga bisa melihat bahwa Yueru memiliki beberapa motif tersembunyi, tapi itu jelas bukan tentang itu. Orang-orang berjubah hitam masih ada di sana, dan kekuatan klan jiwa seharusnya tidak kecil. Xiao Yan jelas tidak ingin mereka mengunjungi keluarga Yue. Air berlumpur ini. Jangan khawatir, karena kamu telah menyembuhkan ayahku, maka kamu adalah dermawan abadi keluarga Yue kami, dan ayahku ada di sini. Yueru sepertinya melihat kekhawatiran Xiao Yan, dan kemudian berkata, anak ini mau tidak mau membalas dendam karena telah menyakiti Wu Huan. Jika keluarga Yuemu bersikeras untuk melindunginya, maka konsekuensinya. Pria berjubah hitam itu mencibir, dan maksudnya jelas. Hei, saya sudah lama mendengar bahwa Wu Huan, putra Wu Cheng yang bangga, memiliki karakter yang harus dilaporkan, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerusakan dalam pertempuran. Mengapa Anda membawa Wu Cheng keluar lagi? Saya benar-benar berpikir bahwa keluarga King Cheng Yue saya takut. Yue Yu juga berbicara perlahan, dan Doqi yang agung juga meledak, jelas Curan tidak takut. Bahkan jika dia diangkat keluar dari Wu Cheng, dia tidak bisa menekan keluarga Yue. Pria berjubah hitam memarahi diam-diam, dan kemudian dia membantu Wu Huan, yang terluka parah dan sekarat. Setelah berpikir sebentar, dia ingin melarikan diri. Lagi pula, jika tubuh Wu Huan yang terluka parah tidak dirawat tepat waktu, kemungkinan besar beberapa akar masalah akan tertinggal, dan jelas sangat sulit baginya untuk melakukan apapun kepada kepala keluarga Yue hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya harap keluarga Yue Anda tidak menyesali perilaku bodoh hari ini. Pria berjubah hitam itu berubah menjadi cahaya gelap dan menghilang. Bang bang bang. Yue Yu mendengar kata-kata itu dan melambaikan tangannya, diikuti oleh angin kencang yang menakutkan. Dengan gerakan besar seperti itu, banyak orang harus datang untuk memeriksanya. Yue Yu juga memandang Yueru dan Xiao Yan dengan ramah. Wah, terima kasih senior. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Yue Yu. Xiao Yan juga menyadari bahwa meskipun dia membantu Yue Yu membuang racun sebelumnya. Tapi jika bukan karena bantuan Yueru dan ayahnya hari ini, aku khawatir aku akan berada di jalan yang buruk. Kebaikan ini, karena karakter Xiao Yan, mau tidak mau sedikit tergerak. Hehe, setelah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang bisa begitu peduli dengan gadisku. Yue Yu juga melihat pria berjubah hitam yang telah melarikan diri, dan tidak mengejar terlalu banyak, dan kembali bercanda dengan Xiao, jalan. Ayah, Yue Rudai menatap ayahnya dengan mata sedikit berkerut, jelas mengeluh. Oke, aku tidak akan mengatakannya. Yue Yu jelas diyakinkan oleh perilaku seperti putri kecilnya. Xiao Yan juga tidak mudah menjawab, jadi dia hanya bisa tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi dia bisa melihat bahwa Yue Yu, sang ayah, sangat menyayangi Yueru. Xiao Yan telah mengalami cedera yang sangat serius, ayo kembali dulu. Yueru juga membantu Xiao Yan, dan kemudian bibirnya sedikit terbuka. Meskipun Xiao Yan sibuk menolak, kelemahan di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ayo pergi. Yue Yu tidak bisa menahan putrinya sendiri, jadi dia mengikuti. Xiao Yan ini bukan hanya seorang alkemis yang setinggi pangkat pertama kaisar, tapi kekuatan tempurnya tidak lemah sama sekali. Dia sebenarnya bisa mengalahkan Wu Huan seperti ini sendirian. Jika bukan karena jubah hitamnya, mungkin Wu Huan ini akan mati di anak ini ada di tangannya, tidak buruk. Melihat sosok mereka berdua pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri di tempat jubah hitam itu menghilang barusan. Mereka bertiga berubah menjadi 3 meteor dan meninggalkan kedalaman pegunungan binatang iblis, menuju rumah keluarga Yue. Mereka bertiga baru saja meninggalkan kaki depan, dan baru saja Xiao Yan dan yang lainnya datang ke kaki belakang tempat mereka bertarung di kedalaman pegunungan Warcraft. Melihat pertempuran Qi, itu seharusnya seni bela diri Wu Cheng, tetapi untuk dapat mengalahkan seni bela diri ini seperti ini, saya tidak tahu dari mana kejeniusan kejahatan keluar. Sosok lemah memandang masih pemandangan yang belum selesai di udara, dendam merah membara yang benar-benar hilang mempraktikkan Dao. Di pundak sosok yang lemah, seekor elang dengan aura garang berdiri mengesankan, yang aneh adalah elang ini memiliki 3 mata. Sudah lama sejak penguasa kota 10.000 binatang,
bagaimana kamu bisa sampai ke kedalaman pegunungan binatang iblis hari ini? Seorang pria berkepala botak juga berkata dengan mengesankan. Hei, tuan kotamu sudah lama tidak melihatmu, bukankah kamu juga di sini? Sosok lemah itu berkata kepada pria botak itu. Apakah ada keuntungan? Kepala botak itu juga mencari jalan keluar. Ayo pergi, tidak ada orang di sini. Setelah sosok lemah itu selesai berbicara, elang di pundaknya tiba-tiba berteriak keras, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali, dan sosok lemah itu melompat dan berdiri di atasnya, menjauh darinya, ke kedalaman pegunungan binatang iblis. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Aku benar-benar tidak tahu di mana orang-orang bertarung di sini, tetapi pertempurannya benar-benar tidak kecil. Kepala botak itu menangkap udara setelah dia selesai berbicara. Sedikit nyala api. Ini adalah, meraih telapak tangannya dari udara tipis, api samar yang tersisa di udara muncul dari udara tipis di tangan kepala botak, merasakan kekuatan api yang tampak akrab, dan kepala botak sedang mencoba mengingat sesuatu, akhirnya aku menemukanmu. Dia meremas telapak tangannya dengan erat, dan nyala api yang samar itu hancur. Kepala botak itu menatap dengan kesal ke tempat dia bertarung sebelumnya, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bajingan kecil, kamu memukuli putraku dengan sangat buruk sehingga kekuatanmu mandek, jika kamu membiarkan aku menemukanmu, kali ini aku harus membiarkannya pergi. Hidupmu lebih baik daripada mati. Setelah kepala botak selesai berbicara, dia buru-buru menghilang ke kedalaman pegunungan binatang iblis ini, seolah-olah dia punya beberapa rencana. Mereka bertiga datang ke rumah keluarga Yue setelah beberapa saat dari kedalaman pegunungan binatang iblis, dan kemudian, untuk mencegah mata orang-orang, mereka masuk melalui pintu belakang keluarga dan langsung menuju aula keluarga. Yue, kamu harus mengambil teman kecil Xiao Yan untuk beristirahat dulu. Selain itu, teman kecil Xiao Yan adalah seorang apoteker. Jika kamu membutuhkan bahan obat, tanyakan saja. Yue datang ke keluarga dan berkata perlahan dan nyaman. Terima kasih, senior. Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya ke Yue, dan tanpa ragu, mengeluarkan selembar kertas putih dari aula dan menulis beberapa ramuan obat yang diperlukan untuk penyembuhan di atasnya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan, lukanya harus segera disembuhkan agar masalah King Yuan bisa diselesaikan. Yue mengambil selembar kertas kosong dan melihatnya, dan menemukan bahwa bahan obat ini tidak terlalu berharga, dan kemudian mengerutkan kening, semakin baik obat penyembuhannya, bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian juga sangat berharga, Xiao Yan ini. Baiklah ayo pergi. Yue juga berbisik kepada ayahnya, dan kemudian membantu Xiao Yan berjalan perlahan keluar, luka Xiao Yan saat ini tidak diobati tepat waktu, itu akan menjadi akar penyakit. Kemarilah, segera siapkan semua bahan obat di kertas putih ini dan kirimkan ke Xiao Yan. Selain itu, keluarkan akar roh penyembuh dalam keluarga dan kirimkan ke Xiao Yan. Yue juga melihatnya Xiao Yan dan putrinya menghilang dari pandangannya, dan melambai kepada seorang lelaki tua yang duduk di aula. Patriark, ini benar-benar tidak mungkin. Seorang lelaki tua yang tampak agak tua berkata dengan ngeri. Bahan obat di kertas putih ini baik-baik saja, tetapi, menyembuhkan akarnya, sama sekali tidak mungkin. Pria tua itu mengambil kertas putih itu dan melihatnya, berkata dengan sungguh-sungguh. Patriark, tahukah Anda berapa banyak yang kami bayar untuk akar spiritual penyembuhan ini? Ini adalah ramuan yang sebanding dengan beberapa teknik penyembuhan tingkat rendah dari keluarga malaikat, yang dikenal sebagai daging dan tulang orang mati. Bagaimana mungkin diberikan begitu saja? Bagaimana dengan orang asing? Kata lelaki tua itu dengan marah. Jelas nilai dari apa yang disebut akar spiritual penyembuhan ini cukup berharga. Hahaha, penatua ketiga, saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Meskipun aku tidak tahu identitas anak ini, tetapi pada usia yang begitu muda, dia mampu memiliki keajaiban dunia, seperti peri api, dan bahkan jika aku melihat nyala apinya, itu pasti bukan api biasa. Juga, dia adalah seorang kaisar, apoteker tingkat pertama. Dia tidak dapat memiliki semua hal ini sendirian, jika tidak ada dukungan di belakangnya. Yue mengatakan bahwa dia melakukannya tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Sebagai kepala keluarga, Yue secara alami harus mempertimbangkan seluruh keluarga. Jika tidak ada yang lain, keterampilan alkemis Xiao Yan sendiri sudah cukup bagi keluarga Yue untuk menunjukkan kasih sayang mereka.
Bagaimanapun, seorang alkemis kekaisaran peringkat pertama bisa jauh lebih berharga dari para tetua ini. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Bagaimana mungkin? Orang tua itu juga mengecilkan pupil matanya, jelas terkejut, seorang apoteker kekaisaran tingkat pertama adalah, cukup untuk sejajar dengannya, belum lagi keajaiban dunia seperti peri api. Mata kikuk lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu redup, dan dia mengambil kertas putih untuk menyiapkan bahan obat. Pena tua ketiga, ingatlah bahwa Xiao Yan ini akan selalu menjadi orang bangsawan dari keluarga Yue kita. Menyembuhkan orang bangsawan dari penyakit gelapku. Yue Yu juga berkata. Begitu, pria tua yang dikenal sebagai tetua ketiga juga rubah tua, dan segera mengerti apa yang dimaksud patriark. Aku juga ingin tahu bahwa kamu akan mencapai berbagai level, pemilik peri api. Yue Yu menatap langit yang jauh dengan mata yang dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan bantuan Yue Ru, Xiao Yan memasuki ruang rahasia untuk mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini, dia melawan Wu Huan. Meskipun dia hampir membunuh lawannya, Wu Huan melarikan diri setelah dihentikan oleh pria berjubah hitam. Namun, luka yang dideritanya, nor apa ini ringan. Di halaman belakang keluarga Yue, di ruang rahasia yang tenang, batu bulan bertatahkan di dinding memancarkan cahaya redup, mengusir semua kegelapan di ruang rahasia, dan cahaya hangat menyinari Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup untuk penyembuhan tubuh. Xiao Yan, ramuannya sudah siap, aku akan meletakkannya di pintu masuk gua dan kamu bisa mengambilnya. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Suara Yue Ru yang sangat lembut datang dari pintu masuk, dari gua. Ya, Xiao Yan juga bangkit dan pergi untuk mendapatkan bahan obat. Meskipun ini bukan bahan obat yang terlalu berharga, dengan keterampilan pemurnian obat Xiao Yan saat ini, dia juga dapat menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Hei, itu sebenarnya, akar spiritual penyembuhan. Xiao Yan baru saja mengambil piring giok perunggu yang berisi bahan obat, dan suara kejutan dari tuannya, Raja Naga Emas, datang dari ring. Hah? Mendengar itu, Xiao Yan juga menatap botol giok di tangannya, dan terpesona oleh piring perunggu. Saya melihat bahwa selain dari bahan obat yang diminta Xiao Yan, cabang batu giok putih dan murni tergeletak dengan tenang di atasnya, dan itu tidak dapat membantu memancarkan kekuatan yang sangat lembut. Menyembuhkan akar spiritual. Ya, ini adalah akar spiritual penyembuhan. Ini mirip dengan kekuatan penyembuhan keluarga malaikat. Bahan obat keluarga malaikat dikenal sebagai obat suci untuk penyembuhan. Warisan cahaya, ada akar spiritual penyembuhan yang langka, sepertinya keluarga Yue memiliki latar belakang yang sangat kuat. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak perlu ramuan lain, singkirkan saja, itu cukup untuk memiliki akar penyembuhan ini. Gunakan nyala apimu untuk menghaluskannya. Raja Naga Emas juga tersenyum sedikit. Mendengar ini, Xiao Yan juga memanggil api putih susu, dan kemudian mengambil bahan obat yang disebut Healing Spirit Root ke tangannya. Api putih susu baru saja menyentuh akar penyembuhan, dan akar penyembuhan berubah menjadi cairan paling murni dan perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Penyerapan langsung. Raja Naga Emas membuka mulutnya dan berkata, kekuatan ini tampaknya agak sama dengan yang terpancar dari King Yuan sebelumnya. Menatap genangan cairan di telapak tangannya, Xiao Yan sedikit mengernyit. Tidak ada yang perlu dipikirkan, jadi saya hanya bisa melakukannya, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, cairan putih murni ada di mulut saya. Begitu cairan itu masuk, kekuatan mengerikan itu menyehatkan seluruh tubuh. Tubuh Xiao Yan yang terkuras langsung terisi kembali. Xiao Yan sangat gembira, dan segera menutup matanya dan menyerap kekuatan yang paling indah. Waktu berlalu menit demi menit. Napas Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi sangat damai, mempertahankan ritme siklus yang sempurna antara menghembuskan dan menarik napas, dan setiap kali dia menyelesaikan pernapasannya, ruang di sekitar tubuhnya akan sedikit berfluktuasi, dan kemudian garis yang agak kuat segera mengikuti. Bumi dituangkan ke dalam anggota badan dari mulut bersama dengan nafasnya. Kekuatan akar spiritual penyembuhan mengalir ke tubuh Xiao Yan terus-menerus, dan tubuh Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi. Tidak peduli bagaimana energi dituangkan, itu tidak pernah meluap. Kultivasi dan penyembuhan yang tenang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada saat tertentu, ketika pucat di wajah Xiao Yan sepenuhnya digantikan oleh kemerahan yang sehat, fluktuasi di ruang di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Saat fluktuasi menghilang,
bulu mata Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dalam sepasang mata hitam pekat, api putih susu melonjak dan dengan cepat menghilang. Hah? Benda ini sangat kuat, Tuan. Akar roh penyembuh yang Anda sebutkan sangat kuat. Saya tidak dapat membayangkan bahwa luka saya akan sembuh dalam waktu singkat. Xiao Yan juga terkejut. Jelas, bahan obat yang disumbangkan oleh keluarga Yue cukup banyak, luar biasa, bahkan dengan keterampilan pemurnian obatnya saat ini, akan butuh banyak waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Tentu saja, tidakkah kamu berpikir bahwa apapun yang dapat dikaitkan dengan keluarga malaikat adalah panggilan yang sia-sia, meskipun ini bukan kekuatan penyembuhan seorang malaikat? Raja Naga Emas juga memutar matanya ke arah Xiao Yan. Lukanya telah sembuh, dan sepertinya waktu untuk retret ini tidak singkat. Merasakan semangat juang yang melonjak di tubuhnya, Xiao Yan tersenyum sedikit, lalu berkata dengan suara rendah. Dengan pemulihan cedera ini, dia menjadi jauh lebih mahir dalam kekuatan untuk menembus kekuatan yang meroket. Xiao Yan agak percaya diri. Jika dia bertemu Wu Huan lain kali, dia pasti tidak akan seimbang seperti kali ini. Kemudian ruangan batu itu dipenuhi dengan suara tuannya, Raja Naga Emas. Yanzi kecil, sebelum Anda memasuki reruntuhan, kekuatan Anda yang sebenarnya berada di sekitar puncak Kaisar Do Samsung awal, tetapi karena berbagai alasan, tiba-tiba melonjak ke puncak Kaisar Do Bintang 3 saat ini. Meskipun ini adalah efek misterius dari Yin Yang Heart, kecepatannya sama, bisa disebut menakutkan, dan ini adalah pertama kalinya Anda mengalami hal semacam ini di peringkat Doudi, jadi dalam hal kontrol kekuatan, masih ada celah besar. Dengan pembangkit tenaga listrik puncak Doudi Bintang 3 yang sebenarnya. Dalam pertempuran dengan Wu Huan ini, jika Anda dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan puncak Samsung Do Emperor, bahkan jika Anda dapat mundur di bawah jubah hitam misterius, Anda tidak akan begitu malu. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk sambil berpikir, apa yang dikatakan tuannya Jin Long King masuk akal. Di masa lalu, ketika dia mengkultivasi dirinya sendiri, sebelum Doudi, dia sangat membumi. Oleh karena itu, setelah berkenalan dengan dia yang membumi, kekuatannya tiba-tiba melonjak kali ini. Bahkan, dia sendiri merasa sedikit kewalahan ini adalah yang paling sulit untuk bangun, dan bahkan melonjaknya beberapa kekuatan yang tidak dapat diandalkan akan membuat orang sangat tidak beruntung untuk tetap pada titik itu selamanya. Tapi untungnya, kekuatanmu melonjak kali ini, bukan cara bodoh menggunakan energi secara langsung untuk memaksanya. Kombinasi kekuatan Yin Yang Heart dan Yin Yang Profound Dragon Peel juga merupakan kekuatan yang sangat murni yang saling mengikis. Anda telah tumbuh dengan sangat baik. Dari sudut pandang tertentu, kali ini, Anda tidak benar-benar mencubit. Adapun kekuatan Anda sebenarnya meningkat perlahan di bawah pengaruh Yin dan Yang, tetapi selama promosi, Anda dalam keadaan berperang, dan kamu tidak mengetahuinya. Tapi meski begitu, itu adalah fakta bahwa kekuatanmu telah meningkat tajam kali ini. Jadi sebelum kamu sepenuhnya mengontrol kekuatan puncak Samsung Doudi, jangan pikirkan seberapa banyak kemajuan yang bisa kamu buat. Lagi pula, kamu hanya bisa bergerak, maju jika kamu menguasai kekuatan yang ada. Satu langkah ke depan, Raja Naga Emas melayang di udara dan membuka mulutnya. Hei, apa yang diajarkan tuannya? Xiao Yan juga menggaruk kepalanya. Pikiran di wajahnya perlahan memudar, Xiao Yan menghela nafas, dia tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Tuan, apakah masih ada 8 klan kuno di benua Doudi ini? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh setelah mendapat pelajaran dari tuannya. Jelas bahwa pria yang mengenakan jubah hitam muncul sebelumnya. Siluetnya persis sama dengan aura klan jiwa di benua Douqi. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia juga sangat terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ada juga 8 keluarga besar di benua Doudi, klan Xiao, klan Yan, klan kuno, klan guntur, klan jiwa, klan roh, klan obat, dan klan batu. Adapun klan Xiao, kamu tidak perlu bertanya, aku secara alami akan memberitahumu ketika saatnya tiba. 7 klan lainnya tinggal di seberang benua Xuanling. Yang hanya perlu kamu ketahui sekarang adalah bahwa leluhur dari 7 klan milik mereka. Dan beberapa monster tua juga dipromosikan dari benua Douqimu, tapi secara khusus, ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, aku secara alami akan membawamu ke sana. Terlalu dini untuk mengatakan terlalu banyak sekarang.
Raja Naga Emas jelas menghindari sesuatu. Ini klan jiwa lagi, aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Xiao Yan sepertinya sudah lama mengetahuinya. Memutar matanya ke arah tuannya, katanya. Baik. Di mana kamu memiliki ras ini? Raja Naga Emas juga terkejut, Yanzi kecil ini sebenarnya bertanya. Di benua Douki kami, di belakang istana jiwa adalah klan jiwa, yang juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Ini memiliki ruang mandiri yang sebanding dengan puncak Doseng, dan itu disebut alam jiwa. Istana jiwa sombong dan mendominasi, mencari semua jenis jiwa di seluruh benua. Tubuh, terutama jiwa seorang alkemis yang kuat, dan tampaknya merupakan organisasi yang terdiri dari tubuh jiwa. Ini adalah kekuatan paling kuat di transisi benua Douki, dan telah melacak keberadaan Kaisar kuno Tuosi. Untuk keluarga Xiao kami, keluarga memiliki beberapa dendam. Ketika Sekte Yunlan menyerang keluarga Xiao kami, mereka menculik ayah saya Xiao Zhan. Ketika Xiao Yan berperang melawan Sekte Yunlan, mereka menculik guruku Yao Lao. Orang tua Mugu dikirim untuk menangkap api aneh selama pertemuan dan kekuatan jiwa kepala kuil tidak terduga, dan keberadaannya misterius. Alkemisku, kalah dariku dalam pertempuran puncak jatuh, dan dihancurkan, dan jiwa yang tersisa diambil oleh klan jiwa. Xiao Yan juga berusaha keras untuk mengingat klan jiwa di benua Douki. Adegan selesai. Sebenarnya seperti ini, Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka mencari begitu banyak jiwa di benua Douki untuk masuk ke dalam jiwa Kaisar Realem, tapi apa yang akan mereka lakukan di benua Douki ini? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Serap kekuatan jiwa yang kuat untuk maju ke jiwa Kaisar, metode ini sangat mirip dengan gaya mereka. Adapun apa yang Anda katakan, mereka juga mencari dan menangkap jiwa di benua Douki. Saya pikir mereka tidak hanya untuk maju ke ranah jiwa yang lebih kuat. Saya juga telah menyelidiki secara mendalam sebelumnya, dan tampaknya orang-orang dari jiwa klan dan klan iblis bercampur. Bersama-sama, mereka tampaknya merencanakan konspirasi besar. Raja Naga Emas juga mengingat dengan keras. Lupakan saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ambil langkah dan lihat, bukankah ada aku? Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Xiao Yan juga menjawab dengan lembut. Ayo pergi, ini juga waktunya untuk keluar dan melihat apa yang direncanakan King Yuan, kata Raja Naga Emas Zaidu. Ayo pergi. Mendengar itu, Xiao Yan juga berdiri, menyortir penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan melangkah keluar dari ruang batu. Kali ini, bahkan dengan efek misterius penyembuhan akar spiritual, butuh 7 hari penuh. Luka di tubuh Xiao Yan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan ini karena fisiknya telah melewati berbagai cairan spiritual. Bahkan tempering kekuatan darah, ditambah dengan penempaan api yang berbeda, jika itu adalah orang biasa, cedera semacam ini tidak akan sepenuhnya sembuh setelah setengah bulan atau bahkan sebulan, dan bahkan, mungkin juga akan ada beberapa gejala sisa permanen yang sulit sembuh karena luka yang parah. Ketika Xiao Yan keluar dari retret, itu tengah hari. Dia berjalan melalui jalan tak berawak dan berjalan menuju lobi. Selama retret, Yueru datang dan memberitahu dia bahwa ketika retret selesai, dia langsung pergi ke lobi. Tampaknya ada sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada Xiao Yan. Ayah, di bulan lain, sepertinya ini akan menjadi waktu pendaftaran pasukan sektarian yang kuat di benua Xuanling kita tahun ini, kan? Yueyu juga duduk di lobi, dengan menyilangkan kaki dengan sangat santai, matanya menyipit, dan bingung. Tiba-tiba, suara bertanya yang sedikit bersemangat dari putrinya tiba-tiba datang dari telinganya. Nama khusus itu membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Keluarga Kerajaan Xuanling, Akademi Douki yang terkenal di benua Xuanling, salah satu dari 4 benua di tenggara dan barat laut benua Douki, sangat kuat sehingga jauh melampaui imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa dalam keluarga Kerajaan Xuanling, jika Anda ingin menjadi seorang mentor, kekuatan Anda setidaknya harus berada di sekitar kekuatan Douki bintang 5. Semua orang di benua Xuanling tahu bahwa pengontrol benua ini adalah keluarga Kerajaan Xuanling, dan keluarga Kerajaan Xuanling ini juga dikendalikan oleh pengontrol keluarga Kerajaan benua Xuanling, jadi itu juga keluarga Kekaisaran Xuanling. Selain itu, keluarga Kerajaan Xuanling ini juga merupakan keberadaan seperti raksasa di benua Xuanling ini, bahkan jika dikatakan berlebihan untuk memegang langit dengan satu tangan. Setiap bulan pertama,
pasukan teratas di benua Xuanling akan mengirim utusan ke berbagai kota untuk merekrut beberapa darah segar muda. Jika kekuatan ingin makmur, sangat penting untuk menyerap darah segar. Di benua Doudi, keluarga kerajaan agak berbeda dari sekte. Bergabung dengan keluarga kerajaan, meskipun sumber daya dan pelatihan keluarga kerajaan akan lebih baik, itu akan tunduk pada beberapa batasan dari keluarga kerajaan. Bagaimanapun, keluarga kerajaan menganggap wajah, status dan status lebih penting, dan tindakan mereka di masa depan, juga mewakili keluarga kerajaan di belakangnya, sementara sekte berbeda dari keluarga kerajaan dengan begitu banyak batasan. Tapi meski begitu, keren bukanlah makhluk tanpa emosi. Di Menara Gading yang begitu sederhana di sebuah sekte, mudah bagi siswa untuk mengembangkan kasih sayang pada sekte dalam beberapa studi dan tugas, dan memegang posisi penting setelah lulus. Emosi samar semacam ini akan membuat banyak orang bersedia memberikan bantuan kepada sekte dalam lingkup kemampuan mereka. Satu orang dapat membantu, tetapi jika ada ribuan orang, efek jera yang disebabkan oleh jaringan semacam ini cukup menakutkan. Dan ini adalah tujuan dari semua sekte. Memasuki sekte adalah jalan pintas terbaik untuk mendapatkan latihan dan keterampilan bertarung. Di antara sekte tingkat ini di benua Xuanling, jika Anda berkinerja baik atau disukai oleh beberapa instruktur, Anda mungkin dapat memperoleh beberapa keterampilan tingkat tinggi. Hukum dan keterampilan bertarung, dan dengan dua hal ini, maka jalan untuk menjadi pria yang kuat jauh lebih dekat. Teknik kultivasi, keterampilan bertarung, pil obat, dan tiga hal paling menarik di benua Doudi juga merupakan dua sekte. Oleh karena itu, di hati banyak orang di daratan, selama Anda masuk ke sekte Xuanling benua di antara mereka, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masa depan bebas dari kekhawatiran. Setiap siswa yang berhasil lulus dari sekte kuat ini akan diacak oleh berbagai kekuatan sebagai bakat. Masa depan dapat dikatakan cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, ada banyak anak muda di benua Xuanling, berjuang untuk kulit kepala mereka, mencoba yang terbaik untuk masuk ke sekte kuat di benua itu. Ya, dalam sebulan, seorang utusan akan datang ke Qingcheng kami untuk bertanggung jawab merekrut. Yueyu juga berkata dengan lembut. Setelah Yueyu selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan menarik napas perlahan bergerak menuju lobi. Senior benar-benar persepsi yang tajam. Xiao Yan juga terkejut dengan wawasan tajam Yueyu. Pembangkit tenaga listrik bintang 5 Doudi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hahaha, teman kecil Xiao Yan bercanda, kamu juga monster dengan fisik. Yueyu juga tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dengan hati-hati menatap Xiao Yan. Dilihat dari cedera anak ini sebelumnya, 10 hari setengah bulan tidak dapat disembuhkan. Bahkan dengan efek misterius dari akar roh penyembuhan, tidak mungkin untuk pulih begitu cepat. Itu sebabnya Yueyu terkejut. Xiao Yan, cederamu telah pulih begitu cepat. Seperti yang diharapkan, dia adalah alkemis tingkat pertama dari pangkat kaisar. Yueru juga dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Xiao Yan pulih dari luka-lukanya. Kemarilah dan duduk, aku hanya ingin mengatakan sesuatu padamu. Yueru bangkit dan menarik kursi dan berkata pada Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kemudian duduk tanpa sok. Bagaimana adegan ini bisa lolos dari mata rubah tua Yueyu? Hei, gadis ini, dia benar-benar tidak tinggal di universitas wanita. Yueyu juga menghela nafas dalam hatinya. Mari kita mulai bisnis. Yueyu juga tidak berdaya karena putrinya bertindak seperti ini, tetapi sekarang keluarga ini memiliki keputusan akhir, jadi dia senang. Mendengar ini, mata Xiao Yan dan Yueru juga tertuju pada Yueyu. Setelah sebulan, seorang utusan akan datang ke Qingcheng kami, memilih beberapa orang berbakat untuk pergi ke Xuantian San, dan kemudian setelah Xuantian dipilih, mereka akan bergabung dengan salah satu dari benua Xuanling berdasarkan peringkat mereka sendiri dan secara sukarela. Kekuatan. Yueyu berbicara perlahan. 3 hari yang misterius. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Yang disebut Xuan Santian adalah tempat di mana pasukan teratas di benua Xuanling tempat kita berada berkumpul. Akan ada persaingan sengit di suatu tempat. Bibir Yueru sedikit terbuka. Teman kecil Xiao Yan, apakah ada niat untuk pergi? Yueyu juga bertanya, meskipun putrinya telah mewarisi banyak hal, tetapi bagaimanapun juga, dia harus pergi ke tempat yang jauh untuk bergabung dengan sekte itu untuk mendapatkan warisan. Ibunya khawatir. Ibu Yueru meninggal lebih awal, dan dia, sebagai seorang ayah, juga khawatir jika Xiao Yan juga pergi,
keduanya juga akan saling menjaga, dan dia akan merasa jauh lebih nyaman, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Itu wajar untuk keluar dan melihat. Xiao Yan juga berkata, keluarga Yue ini jelas adalah teman yang baik. Bagaimanapun, kedatangan Xiao Yan di benua Doudi masih agak sulit, dan sedikit kekuatan untuk membantu juga sangat bagus. Hahaha, bagus. Lalu teman kecil Xiao Yan sedang beristirahat di rumah Yueku. Ketika aku selesai menulis buku, kamu dan Yuir juga bisa menyelamatkan banyak masalah. Yue juga tertawa terbahak-bahak. Jelas Xiao Yan setuju, jauh lebih nyaman lagi pula, Xiao Yan cukup puas dengan kekuatan dan temperamennya. Kalau begitu Xiao Yan berterima kasih kepada para senior. Xiao Yan juga berkata dengan kepalan tangan, meskipun Yu ini juga memiliki rencana untuk putrinya, tetapi itu bukan hati yang buruk, dan dengan surat ini, saya yakin itu akan menyelesaikan banyak masalah. Jangan terlalu sopan padaku, nak. Itu keputusan yang sangat membahagiakan. Yue juga berkata, Xiao Yan, ada apa denganmu? Yueru sangat senang ketika mendengar bahwa Xiao Yan pergi bersamanya, dan kemudian matanya yang indah menoleh untuk melihat Xiao Yan yang mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada King Yuan. Xiao Yan juga bertanya. King Yuan, saya belum pernah mengalami gejala ini sebelumnya, bahkan jika saya mengundang banyak orang kuat di kota, mereka masih akan bingung. Yuer, ajak teman kecil Xiao Yan untuk melihatnya. Ayo pergi. Yueru juga bangkit dan memimpin jalan. Melihat ini, Xiao Yan juga bangkit dan mengikuti. Masih ada jarak dari tempat peristirahatan King Yuan, dan kemudian Xiao Yan juga ingin bertanya pada tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, sekte mana yang ingin kita ikuti? Xiao Yan juga menantikan penjelasan yang diberikan oleh Yu barusan. Tempat di mana para pembangkit tenaga listrik benua Xuanling berkumpul, Xuan Santian. Xiao Yan juga percaya bahwa akan ada tempat yang sangat menarik. Hei, meskipun ada perubahan besar pada peninggalan binatang kali ini, putra-putra sombong di dekat King Cheng belum memperoleh kekayaan, tetapi membiarkan Anda mendapatkan kekayaan peninggalan binatang itu, sehingga utusan yang datang untuk menerimanya akan pasti memperhatikan. Ya, dan saya akan mengambil inisiatif untuk mengundang Anda bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi keluarga kerajaan Xuanling ini bukan burung yang baik. Saya telah melakukan perjalanan ke keluarga kerajaan Xuanling ini sebelumnya. Saya ingat bahwa keluarga kerajaan muda pergi ke kepala untuk pengobatan untuk istrinya yang rendah hati, dan keluarga kerajaan langsung menghukum mati wanita itu. Itu juga terkenal dengan kebaikan orang itu. Menurut pendapat saya, keluarga kerajaan Xuanling biasa mempertahankan identitas mereka karena pria itu adalah anggota keluarga kerajaan, dengan darah bangsawan, dan orang yang disukainya ternyata adalah orang biasa. Jadi menurut saya, keluarga kerajaan Xuanling hanya didorong oleh keluarga kerajaan yang mengendalikan benua Xuanling. Jika tidak ada keluarga kerajaan Douxian yang bertanggung jawab, apakah menurut Anda keluarga kerajaan Xuanling ini bisa menjadi kekuatan tertinggi di benua ini? Meskipun keluarga kerajaan Xuanling ini memang sekte terkuat, itu tidak berlebihan, yang memiliki latar belakang yang kuat dari pertempuran abadi, tetapi jika Anda benar-benar membicarakannya dengan sekte lain, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah ayam terpanas. Sekte kuat lainnya di benua Xuanling memiliki mekanisme penghargaan dan hukuman manajemen yang jelas. Itu tidak tergantung pada status kelahiran Anda yang lain. Itu tergantung pada kerja keras dan dedikasi Anda, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk bersaing untuk sumber daya budidaya. Tetapi keluarga kerajaan Xuanling berbeda, selama kamu memiliki identitas, kamu dapat memegang langit dengan satu tangan di dalam. Raja Naga Emas juga mencoba mengingat. Aku tidak percaya bahwa hati keluarga kerajaan ini begitu gelap. Xiao Yan juga menamparkan bibirnya. Keluarga kerajaan ini melakukan ini, apakah mereka tidak takut digulingkan? Jadi seharusnya ada banyak kekuatan di tahun-tahun ini yang diam-diam tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak berdaya di belakang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memiliki peran strategis, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Kata Raja Naga Emas perlahan. Dan samar-samar aku menebak bahwa api suci juga tampaknya terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mata Raja Naga Emas juga dalam pada saat ini. Jadi, apakah aku masih ingin bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Xiao Yan bertanya. Tidak, meskipun kekuatan api di tubuhmu tidak sekuat Saint Flame, itu juga sangat kuat.
Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa orang yang ingin menggantikanmu, dan dengan Dou Xian duduk di kota, keberadaan saya juga dapat ditemukan. Dari apa yang saya lihat sebelumnya, sekarang klan jiwa mungkin juga berkolusi dengan Solomon, dan saya harus menyembunyikan beberapa. Dan ada tujuan lain dari perjalanan kita ke benua Xuanling. Teman lamaku tidak tahu apakah itu baik-baik saja sekarang, dan Seng Yan harus mendapatkannya. Jika situasinya memungkinkan, masalah Sol Rache dan Solomon harus mencari tahu. Sebelumnya, Tuo dia tidak kurang diplot oleh klan jiwa. Saat dia berbicara, jejak kebencian melintas di mata Raja Naga Emas. Tuan, saya sudah menuliskannya, jangan khawatir. Xiao Yan juga berkata dengan nyaman. Keduanya terdiam dan berjalan ke sebuah rumah kayu. Situasinya tampaknya tidak berdaya bahkan untuk ayahku, jadi bersiaplah, kata Yueru tiba-tiba di luar rumah kayu yang sunyi. Ya, Xiao Yan juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada King Yuan. Dia tidak tahu bahwa Yue Yu, penguasa keluarga Yue, bisa sekuat Dou di bintang 5, tetapi sekarang dia telah tuannya, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Hehe, kamu meremehkan gadis kecil King Yuan. Dou di bintang 5 belaka tidak layak untuk membawa sepatu untuk orang lain di masa depan. Bahkan jika Raja Naga Emas bercokol di atas ring, dia bisa melihat milik Xiao Yan, pikiran. Jelas, membandingkan Xiao Yan juga tidak berdaya. Melolong, bisakah tuannya, Raja Naga Emas, dapat mengandalkan pikirannya sendiri. Mencicit, gubuk kayu yang sedikit tertutup dibuka dengan lembut oleh Yueru, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mengikutinya. Rumah kecil itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki semua yang seharusnya dimiliki. Dengan lembut berjalan menuju tempat tidur, sosok cantik berbaring di atasnya. Melihat dengan cermat, sosok ini cukup menarik. Satu-satunya downside adalah sosok cantik di tempat tidur tertutup rapat, dan ada seluruh tubuh di sekitarnya, cahaya putih mengelilingi. King Yuan, Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu menatap wanita di tempat tidur dan memanggil dengan lembut. Sesyah, kamu tidak bisa membangunkannya seperti ini. Dengan kemampuan ayahku, aku telah menemukan banyak ahli yang kuat. Bahkan jika mereka berpengetahuan luas, tidak ada cara untuk membandingkan. Mata indah Yueru sedikit tenggelam. Jelas sekali, juga khawatir tentang gadis di tempat tidur. Xiao Yan mengatakan bahwa ini tampaknya hanya saudara perempuannya. Oh, beberapa kekuatan telah meluap, sepertinya waktu hampir habis. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan di hati Xiao Yan. Tuan, bagaimana situasinya? Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim suara kepada tuannya Raja Jinlong. Dengan sepengetahuan tuannya Jinlong Wang, situasi ini jelas juga terjadi, tahu. Hei, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku perlu memperbaiki pil fondasi yang kokoh itu? Apa yang ingin Anda ketahui akan terungkap ketika disempurnakan. Sebelum ini, sedang terburu-buru. Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Lalu dia begitu yakin bahwa tidak ada masalah. Xiao Yan jelas khawatir, dan kemudian mencari. Setidaknya dalam bulan ini tidak ada masalah, jika lebih lama, maka aku tidak tahu. Raja Naga Emas juga berkata dengan serius. Xiao Yan juga lupa bahwa Yueru masih di sini, dan fokus bertanya tentang King Yuan dengan tuannya, Raja Naga Emas. Yueru juga menatap Xiao Yan yang menatap kosong ke arah gadis di tempat tidur dengan terkejut, Puff. Dia tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa Xiao Yan sangat peduli dengan saudara perempuannya. Kalau begitu sekarang setelah bahan obatnya lengkap, mari kita mulai memperbaiki pil obatnya. Xiao Yan juga tiba-tiba sadar kembali. Tiba-tiba, Yueru juga bingung. Yah, aku tidak bisa menahannya. Bahan obat dari pil obat ini adalah yang akhirnya aku dapatkan, dan mereka seharusnya bisa menyembuhkan kondisi King Yuan. Dan dia telah koma selama beberapa hari, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Kalau begitu belum terlambat, aku akan membawamu ke ruang alkimia. Yueru juga tahu keseriusan masalah ini dan memimpin untuk memimpin. Kalau begitu Bibi Lao Yue akan kedinginan. Xiao Yan juga segera mengikuti. Di rumah kayu yang tenang, Xiao Yan juga menutup matanya dan dengan tenang menyesuaikan kondisinya. Menurut tuannya Jinlong King, fondasi yang kokoh Pei Yuan dan ini juga merupakan puncak dari Tian dan Orde Pertama. Jika tidak disesuaikan dengan keadaan terbaik,
Xiao Yan tidak akan berani mengambil tindakan dengan gegabah. Bagaimanapun, bahan obatnya adalah sangat terbatas. Pil obat tingkat kaisar tingkat pertama dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi dan mendalam. Xiao Yan harus memperhatikan fakta bahwa pil Peiyuan berbasis padat ini dapat diperingkatkan di atas kaisar tingkat pertama. Di tengah kesibukan seperti itu, sebuah liontin batu giok sederhana yang merekam jiwa Suner dan yang lainnya perlahan jatuh dan menarik perhatian Xiao Yan. Suner, Cailin, apa kabar kalian semua? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Di benua Douqi pada hari kerja, Suner dan Cailin selalu berada di sisinya. Dia tidak memperhatikan garis gugup yang besar, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang, dan hatinya terasa sedikit kosong. Tetapi setelah menemukan emosinya sendiri, dia cukup kesal, karena dia ingat bahwa sejak dia datang ke benua Douqi ini, dia telah berpisah. Suner dan Cailin yang sekarang hilang, gadis yang biasanya lembut dan bergerak, sama seperti mata air, itu menembus hati orang tanpa sadar, dan skala warna dengan wajah dingin tapi lembut, mereka berdua sangat terpatri di lubuk hati mereka, tidak peduli apa, mereka tidak bisa menyingkirkannya. Dan ketika dia memikirkan gadis anggun dengan sedikit misteri, Xiao Yan tidak bisa menahan api di tangannya, dan mengalihkan pandangannya dari rumah kayu, tapi dia tidak tahu arah mana yang harus dilemparkan. Untuk waktu yang lama, sementara, dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam dengan suara rendah, Suner, Cailin, kalian harus menungguku, aku akan menemukanmu sesegera mungkin. Jangan terganggu, aku akan membawamu untuk menemukan mereka ketika masalah di sini selesai. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan, dan kemudian menghiburnya. Baik, ayo kita nyalakan apinya, kata Raja Naga Emas. Di dunia di luar benua Xuanling, ada 7 puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut, dan 7 puncak gunung perlahan terjalin, seolah membentuk rune misterius. Salah satu dari 7 puncak, di depan loteng yang indah, bayangan hijau ramping duduk di platform batu dan menatap kosong ke kejauhan. Layak untuk digenggam, 3.000 sutra biru diikat dengan pita lavender, dan ketika angin sepoi-sepoi bertiup, sutra biru berkibar, memberi gadis itu temperamen yang halus dan halus. Mata indah gadis itu mengungkapkan warna emas samar. Dia sepertinya merasakan sesuatu bergerak di loteng. Dia menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka. Setelah bubar, puncak gunung menjadi jelas dan terlihat. Ayah, apakah kamu kembali? Gadis itu tiba-tiba berbalik, mulutnya yang kemerahan meludah dengan ringan, dan suara jernih seperti lonceng perak bergema dari puncak gunung. Dan saat suaranya jatuh, bayangan di bawah sudut loteng tidak jauh tiba-tiba menggeliat aneh, dan segera berubah menjadi sosok yang akrab, itu adalah Gu Yuan. Ketika Gu Yuan muncul, dia juga menatap gadis di depannya dengan penuh kasih. Ayah, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Apakah ada berita tentang dia? Gadis itu tiba-tiba duduk di peron batu dan berbalik. Menampilkan pipi yang tersenyum dengan temperamen King Lian yang halus dan halus, pada saat ini, dengan suara yang biasanya sulit untuk berfluktuasi, sebenarnya ada sedikit lagi yang tidak sabar. Dan pipi ini, selain Suner yang membuat Xiao Yan Chao memikirkannya di malam hari, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tapi tidak peduli bagaimana dia berubah, masih ada satu hal yang tersisa, yaitu, ketika dia mendengar berita terkait nama itu, keadaan pikiran Gu Jingwubo akan berputar-putar. Mungkin seperti yang diharapkan Ling Ying di awal, akan ada bayangan di hati Suner selamanya, bayangan ini, bahkan paksaan keras dari klan, akan sulit untuk dihapus. Dia jelas mendengar urgensi dalam nada Suner, dan Gu Yuan menghela nafas dalam hatinya. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Ling Ying itu benar. Saat berada di benua Douqi, Ling Ying pernah memberitahu Gu Yuan tentang ini, tapi Gu Yuan tidak mengambil hati. Hanya ketika dia mendengar tentang Tuan Muda Xiao Yan, dia akan benar-benar menjadi seperti gadis biasa. Dia biasanya tidak bergerak seperti gunung, tetapi dia seperti monster tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki keaktifan, yang seharusnya dimiliki seorang gadis. Kata Ling Ying. Pikiran-pikiran ini melintas di hatinya, tetapi Gu Yuan memiliki ekspresi sayang di wajahnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Suner, Xiao Yan akan baik-baik saja. Gu Yuan juga buru-buru menghiburnya. Ya, Suner juga sedikit merespons. Aku masih keluar mencari Xiao Yan. Tapi Suner, kamu bisa lebih berhati-hati baru-baru ini.
Tempat ini tidak lebih baik dari orang dahulu di benua Doki. Meskipun aku tidak tahu mengapa, orang-orang di sini tampaknya memiliki rencana lain untukmu. Gu Yuan juga dikatakan. Setelah keluar dari lorong misterius benua Doki, mereka tampaknya terpisah. Suner dan ayahnya pergi ke satu tempat, dan Cailin dan Zhu Kun juga tampaknya hilang. Suner dan Gu Yuan juga secara bertahap menyadari beberapa aturan Doudi ini, dan mereka mengandalkan kekuatan darah untuk menemukan leluhur di benua Doudi. Orang dahulu juga merupakan kekuatan utama di benua Doudi. Dengan tambahan Gu Yuan dan Suner, mereka juga sangat disambut. Mampu maju dari benua Doki ke benua Doudi bisa sangat berarti. Terlebih lagi, ketika pelayan klan kuno menemukan garis keturunan para dewa di tubuh Suner dan Kaisar Emas Fen Tianyan, sikap mereka sangat berubah, dan mereka memberi Gu Yuan sebuah gunung sebagai tempat untuk berlatih dan tinggal. 7 puncak gunung disebut Immortal Making Peaks oleh orang-orang di klan, seperti namanya. Setiap gunung dihuni oleh orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada klan kuno, atau cukup kuat untuk melawan makhluk abadi. Suner mereka juga heran mengapa mereka melakukan perawatan ini. Berbicara secara logis, bahkan garis keturunan para dewa hanya berguna sebelum Kaisar Dou. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan para dewa yang paling murni, jadi hanya ada satu kemungkinan. Kaisar Emas Fen Tianyan di tubuhnya. Suner juga ingat dengan jelas bahwa Kaisar Jin Fen Tianyan peringkat keempat di daftar api berbeda benua Doki, dan warnanya emas. Meskipun tidak semisterius api iblis Jinglian, api ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di zaman kuno, dan api aneh semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno mereka. Bahkan sebelum Suner, hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Kaisar Emas Fen Tianyan adalah api mengerikan yang mengklaim bahwa bahkan semangat juangnya akan terbakar. Legenda mengatakan bahwa pemilik pertama Fen Tianyan dari Kaisar Jin, ketika dia melemparkan api ini, secara langsung membakar ruang yang diciptakan oleh seorang santo petarung yang kuat menjadi ketiadaan. Namun, setelah berpikir sia-sia, Suner dan Gu Yuan juga tinggal, berencana untuk menemukan Xiao Yan dan meninggalkan klan kuno. Karena meskipun itu adalah klan kuno, ketika mereka memasuki klan kuno, itu aneh, dan mereka tidak melihat patriark dan beberapa tetua klan kuno sama sekali. Dan napas orang-orang kuno ini juga agak aneh. Mendengar bahwa ayahnya juga tidak menemukan Xiao Yan, sebuah liontin giok halus muncul di tangan giok ramping Suner. Ini adalah sol jade yang diberikan oleh Xiao Yan. Tangan giok dengan lembut menyentuh pola pemukulan perlahan pada liontin giok, dan Suner bergumam pada dirinya sendiri di luar gunung lelaki tua itu. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu? Suner sangat merindukanmu. Maaf, saya awalnya berencana untuk menambahkan 2 pembaruan lagi hari ini, tetapi manuskripnya tertelan, dan bab ini baru saja dikodekan. Besok lagi, ambil dan bawa pergi. Kata kekuatan jiwa Raja Naga Emas langsung dituangkan ke dalam cincin api Kaisar, dan kemudian kuali obat yang indah juga muncul di depan keduanya dari cincin. Melihat ini, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian api putih susu dituangkan ke dalam kuali obat, melonjak hebat, terus-menerus melepaskan suhu yang mengerikan, tetapi tidak peduli bagaimana suhunya meroket, kuali obat merah masih tidak bergerak sedikit pun, bahkan jika suhu di dalam sangat tinggi, bagian luarnya tetap sedingin es. Tripod yang bagus. Kurang dari, BR lebih besar dari Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, jadi dia harus meminta bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas. Hei, aku ingin menipu sesuatu dariku lagi. Raja Naga Emas berkata tanpa daya. Kurang dari, BR lebih besar dari dia menatap raksasa ini dengan mata berapi-api, dan setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak bisa tidak memuji, meskipun dia belum mulai memperbaiki pil obat dengan kuali ini, tetapi setelah tes ini, apakah saya bisa menebak seberapa membantu kuali obat ini untuk alkimia, dan saya bahkan dapat mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk alkimia bahkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan banyak. Untuk seorang apoteker, apalagi sesuatu yang lebih menarik daripada obat tripod yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Kuali obat merah menyala cukup kokoh, dan nyala api merah menyala samar-samar di sekitarnya. Kurang dari, BR lebih besar dari Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa tuannya Yao Lao berkata bahwa tidak semua tripod obat dapat memiliki beberapa pembakar, karena pengaturan setiap pembakar membutuhkan pemolesan yang sangat tepat, jika tidak maka tidak mungkin.
Keluarkan tripod yang bagus. Oleh karena itu, jika kuali obat memiliki banyak lubang di depannya, kemungkinan besar itu adalah kuali yang bagus. Xiao Yan menatap kuali obat yang mengesankan ini dengan mata cerah, dan hanya bisa menghela nafas kagum. Dibandingkan dengan tuannya, kuali obat yang dia gunakan tidak diragukan lagi sangat buruk. Kurang dari, BR lebih besar dari kurang dari, BR lebih besar dari, tuan. Saya tidak bisa tidak menggunakan kuali obat. Anda juga mengatakan bahwa cukup sulit bagi saya untuk memperbaiki ini pada level saya saat ini. Xiao Yan juga memandang tuannya Jinlong dengan cara yang menyedihkan. Meskipun ada banyak hal di Emperor Flame Ring yang ditinggalkan oleh tuannya Tuo Shegudi, Xiao Yan juga telah mencobanya. Bahkan dengan Douqi atau kekuatan jiwa, dia tidak dapat mengetahui situasi di dalam ring. Dia ingin datang untuk Tuo She. Itu juga karena dia takut Xiao Yan akan menjadi orang yang buta huruf, jadi dia dengan sengaja membuat larangan, kurang dari, BR lebih besar dari kurang dari, BR lebih besar dari di permukaan kuali obat, pola api yang hidup digambar, dan ketika api putih susu Xiao Yan dituangkan ke dalam kuali obat setelah itu, tripod obat juga perlahan berputar. Pola api di permukaan kuali obat sebenarnya seperti benda nyata, dan Xiao Yan bahkan bisa merasakan bahwa energi api samar mengembun di sekitar kuali obat. Hal yang paling mencolok dari kuali obat adalah bahwa ada 7 mulut harimau di sekitar kuali. 7 mulut harimau secara alami diatur di atasnya, dan ukuran nyala api dapat dikontrol kapan saja. Tidak akan terlalu kuat untuk merusak bahan obat, juga tidak akan terlalu kecil untuk membuang waktu, kurang dari, BR lebih besar dari kurang dari, BR lebih besar dari. Selain itu, tripod obat ini jelas tidak hanya cantik dalam penampilan. Dilihat dari pola api di sekitarnya dan energi api yang memadat sendiri dari 7 port yang menyala, jelas bahwa itu memiliki peningkatan yang cukup besar dalam pengobatan pemurnian. Kuali obat, seperti nyala api, adalah hal terpenting di tangan sang alkemis. Kuali obat yang bagus bisa sangat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Kuali obat ini, orang lain menyebutnya api yang menyala-nyala, Tuo dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya saat itu. Melihat kuali obat merah menyala yang tergantung di udara, Raja Naga Emas juga sangat tersentuh pemberitaan. Xian, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan kagum. Dia, yang belum terlalu banyak berhubungan dengan Yao Ding, tentu saja tidak tahu namanya. Namun, Xiao Yan juga menjelaskan bahwa kuali obat yang baik sangat penting bagi seorang apoteker. Memiliki daya tarik fanatik seperti api yang aneh. Mirip dengan daftar api suci, ada juga daftar kuali suci di bidang pemurnian obat. Seperti namanya, daftar Ding mencatat kuali obat yang sangat sempurna dan luar biasa itu. Di antara daftar Ding, ada 13 kuali. Masing-masing kuali obat ini memiliki kekuatan sihir yang membuat banyak alkemis bergegas untuk mendapatkannya. Dan di dalam kuali itu, kuali yang berada di peringkat ke-18 adalah yang disebut dengan api yang menyala-nyala. Melihat penampilan Xiao Yan yang tercengang, Raja Naga Emas juga tersenyum. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan asal mula tripod di depannya, dan telapak tangannya sedikit gemetar. Api putih susu dengan cepat berputar di sekitar telapak tangannya. Xiao Yan perlahan menekan telapak tangannya ke api berbentuk berlian dari Qian. Dengan jentikan jari, api putih susu berputar-putar di dalam tripod. Untuk alkemis, api yang berbeda dan api suci juga merupakan kekuatan api yang lahir dari langit dan bumi. Mereka digunakan untuk memperbaiki pil obat. Pil obat yang mereka buat juga jauh lebih baik daripada pil obat biasa. Dalam nyala api putih susu, suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang dibutuhkan oleh Xiao Yan, dan memanfaatkan waktu ini. Dia juga berulang kali melihat metode pemurnian pil Guben Pei Yuan. Resep untuk pil ini diberikan kepadanya oleh Raja Naga Emas pada awalnya, tetapi karena dia sibuk dengan reruntuhan pada saat itu, dia tidak pernah menyentuhnya. Setelah membalik resep Guben Pei Yuan dan bola-balik beberapa kali di benaknya, pikiran Xiao Yan berangsur-angsur tenang. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, ramuan obat di depannya langsung dikirim ke dalam api dengan energi yang cerdas. Di dalam tripod obat, kurang dari, BR lebih besar dari kurang dari, BR lebih besar dari, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seharusnya tidak. Ketika dia memperbaiki pil obat, suhu api aneh itu sangat tinggi, bagaimana mungkin? Yanzi kecil, jangan terganggu. Raja Naga Emas juga berkata dengan kejam,
Fondasi kokoh Pei Yuan dan ini cukup sulit untuk disempurnakan di peringkat pertama Kaisar. Sekarang adalah panggung api, distraksi anak ini berani diganggu saat paling rawan kecelakaan. Pemikiran Xiao Yan tidak membuahkan hasil, dan nyala api yang lebih kuat muncul dan dituangkan ke dalam kuali, mencoba mempercepat kecepatan leleh bahan obat. Xiao Yan pertama-tama sedikit tenang, lalu menjentikkan jarinya, dan gumpalan api putih susu muncul dari ujung jarinya. Dengan munculnya nyala api, suhu rumah kayu tiba-tiba meningkat, tetapi bagi Xiao Yan, ini tentu saja tidak menghalangi efek sekecil apapun. Kurang dari, BR lebih besar dari kurang dari, BR lebih besar dari dia menatap kuali obat, dan setelah beberapa saat, dengan lambaian tangannya, api putih susu menyembur keluar, dan akhirnya mengikuti lubang api kuali merah. Ke tripod obat. Saat api putih susu dituangkan ke dalam kuali obat satu demi satu, kuali obat tiba-tiba melebar, dan bagian dalam rumah kayu berubah menjadi nyala api yang mengamuk, yang naik dan terbakar. Puff! Dengan suara, kuali obat hitam pekat di rumah kayu itu meledak, kurang dari BR lebih besar dari kurang dari BR lebih besar dari ini. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia tidak berdaya. Jika dia adalah seorang alkemis biasa, menggunakan api yang dikatalisasi oleh melawan Qi, kuali ini secara alami akan mampu menahannya. Tetapi nyala api sendiri disebabkan oleh 13 jenis api yang berbeda menyatu, tetapi kuali obat biasa tidak dapat menampung api yang begitu mengerikan. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru mengingat api yang tersebar di rumah kayu, dan kemudian meninggalkan api kecil di tengah rumah kayu untuk perlahan-lahan mengelilingi tanaman obat dengan jejak mencair. Melihat kuali obat merah api di depannya, Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam, membuka mulutnya, dan awan besar api putih susu disemprotkan. Dengan jentikan jarinya, nyala api itu membentuk busur yang indah dan menerobos kuali obat. Di dalamnya, tiba-tiba meledak. Api yang mengamuk terus-menerus berkobar di kuali obat, dan suhu yang meningkat membuat rumah kayu itu secara bertahap terasa sedikit lebih panas. Sementara nyala api naik, Xiao Yan melambaikan jubah lengan bajunya, dan ramuan obat langsung terbang keluar dari Naji. Segera, mereka melayang di udara di rumah kayu di bawah paket dendam, seperti sepotong energi yang memancar. Sinar cahaya umumnya sekelompok kecil cahaya, dan terlihat cukup indah dari bawah. Guben Pei Yuan dan pil tingkat Tian tingkat pertama dari kelas Kaisar memiliki efek magis meningkatkan kebugaran fisik, merangsang potensi tidur dalam tubuh, dan meningkatkan efek magis yang luar biasa dari bakat kultivasi. Bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian sangat rumit, dan ada sekitar 107 jenis. Di antara mereka, bahan utama dibagi menjadi 5 jenis: krim salju Zi, buah kayu hijau, anggur peri darah naga, inti iblis naga tingkat Kaisar dan tingkat Kaisar atau lebih tinggi esensi darah Warcraft tingkat. 5 jenis bahan, semuanya langka dan langka. Cukup sulit untuk menemukan sesuatu, tetapi berkat fakta bahwa ada beberapa bahan di cincin tuanku, dan inti sihir di reruntuhan, Xiao Yan hanya memiliki satu kesempatan, dan metode pemurniannya cukup agar menjadi khusus dan keras. Metode pemurnian Guben Pei Yuan dan perlahan muncul di benak Xiao Yan, dan beberapa poin kunci tercetak di benaknya tanpa hilang kata. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat 107 bahan pemurnian yang membutuhkan begitu banyak ramuan obat. Bahkan dalam penilaian sebelumnya oleh Asosiasi Alkemis, itu tidak begitu rumit. Dapat dilihat bahwa fondasi yang kokoh ini berkultivasi vitalitas. Kesulitan memurnikan pil mungkin bahkan lebih tinggi dari pil transformasi sebelumnya. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8, M banyak. Pikiran berkelebat di hatiku. Setelah diusir oleh Xiao Yan, dia mengangkat kepalanya, merasakan suhu dalam kuali obat, sedikit mengangguk, dan menarik jari-jarinya sedikit, hanya untuk melihat nyala api putih susu yang menyala di dalam kuali obat, dan tiba-tiba melemah secara bertahap. Matanya tertuju pada kuali obat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menggerakkan jarinya, dan seberkas cahaya masuk, yang segera berubah menjadi Ganoderma lucidum putih susu dan mendarat di tangannya. Segera setelah Ganoderma lucidum ini muncul, ia dipenuhi dengan aura es yang kuat, dan dalam cuaca sedingin es ini, fluktuasi energi yang agak murni bisa dirasakan samar-samar. Ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil Guben Pei Yuan, Snow Cream Zi, yang juga cukup sulit untuk dibentuk, setidaknya di tempat yang sangat dingin, dimungkinkan untuk menembus tanah di tanah es dan salju. Xiao Yan menggosokkan jarinya dengan ringan ke permukaan Snow Cream Zi. Merasakan sedikit energi dingin dan murni yang terkandung di dalamnya,
Dia menghela nafas lega, menjentikkan jarinya, dan Sue Gaozi berubah menjadi cahaya merah dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Dengan suntikan Sue Gaozi, api putih susu yang tidak aktif di kuali obat tiba-tiba melonjak seperti serigala lapar, menelan satu gigitan. Sama seperti api melahap Sue Gaozi, Xiaoyan menjentikkan dengan 10 jari, dan melihat banyak titik cahaya menggantung di udara, segera dibagi hampir 10, dan memasukkannya ke dalam kuali obat dari ujung ke ujung, dan pecah menjadi api tanpa ragu-ragu. Titik-titik-titik, dingin, dan akan mati ketika disentuh oleh api. Jika Anda mau untuk memadamkan cairan obat di dalamnya, Anda harus memiliki obat lain untuk menetralkan dinginnya. Itu adalah hal penetral yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan begitu banyak bahan obat yang disempurnakan pada saat yang sama, persyaratan untuk kekuatan jiwa adalah cukup ketat, tapi untungnya Xiaoyan sekarang memiliki kualifikasi dan kekuatan seperti itu. Banyaknya bahan obat yang pecah menjadi api. Dalam beberapa napas dalam kontak dengan api putih susu, dengan cepat layu, dan akhirnya tubuh berubah menjadi bubuk, dan tetesan cairan obat murni tertinggal, dan akhirnya di bawah kendali halus kekuatan jiwa Xiaoyan. Setelah sedikit fusi, itu menetes secara merata pada krim salju yang semakin layu. Dengan meneteskan cairan ini, putih susu pada krim salju mulai perlahan memudar, dan potongan-potongan itu kulit bubuk putih jatuh darinya, dan hanya dalam beberapa saat, warna snow cream si menjadi pucat. Beberapa tetes cairan obat putih muda ditaburkan di kulit bubuk merah darah, dan segera, di bawah suhu konstan di sekitar, kulit meleleh dengan tenang, menunggu perlahan. Melihat krim salju di kuali meleleh dengan kecepatan seperti siput, Xiaoyan tidak rileks. Dengan jentikan jarinya, dia mulai memperbaiki bahan obat kedua. Multitasking, membagi kekuatan jiwa menjadi beberapa bagian untuk mengontrol ekstraksi bahan obat, ini adalah ibu kota Xiaoyan. Di dalam kuali raksasa merah yang berapi-api, krim salju perlahan dicairkan oleh api aneh itu. Aokigo baru saja dilemparkan ke dalam kuali, dan nyala api putih susu yang bergolak melahapnya secara langsung, tetapi hal yang aneh adalah bahwa suhu tinggi yang mengerikan dari nyala api putih susu tidak memberikan banyak pengaruh terhadap King Muguo. Seperti yang diharapkan dari buah pohon hijau, buah seukuran telapak tangan yang hijau seluruhnya sebenarnya lebih keras daripada krim salju. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ekstraksi buah kayu hijau berlangsung selama 1 jam. Setelah kulit hijau terluar terkelupas, buah kuning keemasan di dalamnya terungkap. Xiaoyan juga tahu bahwa ini adalah bagian tersulit dari buah kayu hijau. Tingkatkan intensitas api. Obat ding terbagi menjadi 2 bagian dunia, Snow Cream Z dan King Muguo yang masing-masing terbungkus api dan perlahan mencair. Dan dengan investasi Dragon Blood Immortal Fin, Ding Nei juga menunjukkan situasi berkaki 3. Kelangkaan anggur darah naga sedikit lebih baik daripada 2 yang pertama, lagi pula, kelahiran bahan obat ini juga sangat keras, dan itu harus lahir di tempat darah naga dimandikan. Begitu anggur darah naga memasuki kuali, itu dikelilingi oleh api yang mengamuk, dan kemudian Xiaoyan juga melambaikan tangannya, dan beberapa bahan obat juga dilemparkan ke dalam kuali. Kekuatan anggur darah naga terlalu mendominasi, itu harus dinetralisir dengan bahan obat lain, jika tidak pil akan hancur ketika menjadi pil. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan juga merasa lega ketika dia melihat situasi berkaki 3 di kuali obat. Kemudian, dengan lambaian telapak tangannya, inti iblis berdarah dilemparkan langsung ke dalam kuali. Ini adalah inti sihir seperti naga yang diperoleh dari kadal naga yang haus darah. Inti sihirnya tidak terlalu terampil. Itu bisa perlahan-lahan disempurnakan dan dilebur oleh api. Melihat keberhasilan langkah pertama pemurnian, Xiaoyan juga menghela nafas lega, dengan lambaian telapak tangannya, nyala api menyelimutinya, perlahan memancarkan kehangatan. Volume 4 api perlahan-lahan menyusut, dan bahan obat di dalamnya juga perlahan mencair. Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat memakan waktu, dan semakin banyak bahan obat yang dibutuhkan, semakin berharga, semakin lebih lama akan memakan waktu. Lagi pula, ini bukan ramuan obat biasa, dan juga memakan waktu lama untuk menangani ramuan obat ini dengan kekuatan api yang telah digabungkan dengan 23 jenis api yang berbeda. Pemurnian 3 bahan utama sangat menuntut. Jika tidak ada metode ekstraksi khusus, sulit untuk mengekstrak kekuatan obat yang Anda butuhkan darinya. Jika Anda tidak hati-hati, bahkan akan ada kuali goreng. Ini adalah kasus Sue Gaozi, dan terlebih lagi dengan naga anggur abadi darah.
Ekstraksi Sue Gaozi bahkan lebih sulit daripada pil transformasi yang dibuat oleh Asosiasi Apoteker Pemurnian. Hampir 20 jenis bahan dinetralkan, dan Xiaoyan membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Setetes cairan putih seperti sumsum tulang berhasil diekstraksi dari itu. Setelah ekstraksi Sue Gaozi yang berhasil, Xiaoyan juga mengekstraksi anggur darah naga. Yang disebut anggur darah naga itu sendiri sangat keras, dan menjadi lebih sulit setelah mandi dengan darah naga. Dikabarkan bahwa anggur darah naga ini juga mengandung jejak darah naga, bukan kayu atau emas, dan hal yang paling menakjubkan adalah bahwa benda ini telah bermandikan darah naga, sehingga ketahanan apinya cukup tinggi, bahkan Xiaoyan dengan bantuan api yang berbeda, butuh 3 penuh hari untuk membuat permukaan retak terbuka. Ketika pohon anggur darah naga retak, lebih dari 20 kelompok cahaya terbang ke dalam kuali obat di udara, untuk menetralkan aura kekerasan di pohon anggur darah naga, dan akhirnya bahan obat tambahan itu dihancurkan oleh Xiaoyan, semua halus dan berubah menjadi tetesan cairan obat yang mengandung kekuatan murni, yang jatuh pada tanaman ivy. Dengan bantuan kekuatan rekonsiliasi dari banyak bahan obat ini, tekanan darah naga yang kejam baru saja ditekan, pohon anggur berdarah naga yang seperti cabang mati akhirnya meledak terbuka, dan beberapa bubuk merah muda tumpah keluar darinya, dan akhirnya dipadatkan menjadi bola bubuk merah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Pemurnian 2 bahan obat selesai, secara alami menunggu buah kayu hijau terakhir untuk menyelesaikan langkah pertama pemurnian obat, mengekstraksi bahan obat pemurnian. Aneh untuk mengatakan bahwa kekerasan buah pohon hijau ini sedikit lebih baik daripada krim salju dan anggur darah naga. Bahkan jika Xiaoyan menggabungkan kekuatan api dari 23 jenis api yang berbeda, harganya 6 penuh. Butuh waktu 1,5 jam, beberapa hari untuk mengekstraknya sepenuhnya. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. 3 bahan utama berhasil disempurnakan. Melihat adegan ini, Xiaoyan dan Raja Naga Emas yang melayang di udara menghela nafas lega. Teknik pemurnian cepat Xiaoyan sebelumnya, tapi Raja Naga Emas terpesona. Meskipun dia tidak melakukannya, tidak tahu banyak tentang pil alkimia, tetapi dari teknik pemurnian Xiaoyan masih mungkin untuk melihat jejak aliran halus seperti air yang mengalir. Pemurnian semacam ini cukup menyenangkan mata. Ketika melihat kekuatan jiwa Xiaoyan dibagi menjadi 3 dan memurnikan 3 jenis bahan obat pada saat yang sama, ini tentang Raja Naga Emas. Konsentrasi juga mengejutkan, tidak ada yang pernah bisa melakukan langkah ini di masa lalu. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Bagaimanapun, pemurnian obat membutuhkan kekuatan jiwa yang besar sebagai cadangan. Kekuatan jiwa Xiaoyan dibagi menjadi 3 bagian dan memperbaiki 3 bahan obat pada saat yang sama, kan? Bebannya sendiri juga cukup besar, dan Xiaoyan juga memurnikan beberapa bahan obat pada saat yang sama. Meskipun waktu pemurnian telah sangat dipersingkat, beban pada kekuatan jiwanya tidak diragukan lagi sangat besar. Memurnikan pil obat adalah yang paling apa yang dia takutkan adalah penipisan kekuatan jiwanya yang tiba-tiba di tengah jalan, dan Raja Naga Emas juga khawatir tentang apa yang terjadi pada Xiaoyan. Tapi untungnya, Xiaoyan berhasil metode pemurnian obat ini dengan membagi menjadi 3, bahkan Tuoshi tidak memiliki metode seperti itu saat itu. Setelah menyempurnakan 3 bahan utama, inti sihir juga dikalahkan oleh api Xiaoyan yang mengamuk, dan berubah menjadi bakso seukuran mata telanjang. Melihat penampilan alun-alun di dalam ding, dia juga beristirahat sejenak, berkonsentrasi lagi, merenung sebentar, dan mengeluarkan botol giok dari ring. Mulut botol itu miring perlahan, dan segera, setetes darah merah tua menetes ke bawah. Darah merah melayang di depan Xiaoyan, meskipun volume darahnya kecil, energi kekerasan dan berdarah yang terkandung di dalamnya tidak berani diremehkan. Yang disebut darah merah ini secara alami diekstraksi oleh Xiaoyan dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan. Dari binatang yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 4 manusia, dapat dilihat bahwa levelnya tidak rendah, jauh mencapai sesuai dengan persyaratan pemurnian pil asal konsolidasi. Jika digunakan untuk memperbaikinya, jika berhasil, kualitas pil mungkin akan lebih baik. Ketika setetes darah merah ini muncul, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Ini adalah harta yang cukup untuk menahan pukulan penuh dari Kaisar Dou Bintang 4. Xiaoyan menatap setetes darah merah ini dengan erat. Setelah beberapa saat, dengan jentikan jari, darah mengalir keluar dengan ringan, dan akhirnya jatuh ke tripod obat. Darah merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat,
dan energi berdarah kuat yang terkandung di dalamnya adalah embusan angin yang bertiup langsung di dalam kuali obat. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengatupkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang diekstraksi dari si krim salju, buah kayu hijau, dan anggur peri darah naga disuntikkan langsung ke dalam darah merah. Cobalah untuk sekering. Ketiganya mengandung energi yang sangat kuat, dan di bawah kendali Xiao Yan, situasi mengerikan meletus, seolah-olah tidak ada yang akan menerima yang lain, dan tiga kelompok bahan obat juga saling bertarung. Sialan, berikan padaku. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa kekuatan bahan obat yang diekstraksi dari si krim salju, buah kayu hijau dan anggur peri darah naga akan memiliki jejak kesadaran diri, yang memperdalam fusi bahan obat. Namun, Xiao Yan juga meledak dengan energi pendendam, dan kekuatan jiwa besar menyapu seluruh kuali obat, mengendalikan fusi lambat kekuatan tiga bahan obat. Kekuatan obat dari tiga ramuan obat baru saja jatuh ke dalam darah merah, dan tidak menyebabkan turbulensi sedikit pun. Tetapi tepat ketika Xiao Yan hendak bersantai, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba muncul dari merah darah. Itu melonjak keluar, dan segera menabrak dinding bagian dalam kuali obat. Tiba-tiba, gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, mempengaruhi seluruh rumah kayu. Kuali obat tebal juga bergetar beberapa kali pada saat ini. Jika tidak diganti dengan kuali obat biasa, saya khawatir kejutan ini harus meledak secara langsung. Xiao Yan melihat setetes darah merah yang dengan cepat bergejolak di permukaan kuali obat dengan ekspresi suram. Landak yang telah memasuki keadaan pertahanan seperti landak, dan di dalam landak yang kacau, ada gelombang kekerasan, energi yang melampaui kata-kata. Dang-dang, fluktuasi energi satu demi satu menghantam dinding bagian dalam kuali obat, dan gelombang suara yang keras bergema di seluruh rumah kayu. Pada saat ini, hampir setiap anggota keluarga Yue tahu bahwa sepertinya pemurnian Xiao Yan sudah habis, entah dari mana, punya sedikit masalah. Apakah dia baik-baik saja? Di jalan yang sepi, mata indah Yueru sedikit mengernyit, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke rumah kayu tempat Xiao Yan berada. Mata Xiao Yan tertuju pada kekuatan ramuan obat di kuali obat, dan kemudian dia bergegas menuju kuali dengan semua ki pertempurannya, langsung menekan kerusuhan di kuali, dan kemudian kekuatan jiwa mengalir keluar, tertutup rapat, sudut tripod obat. Berikan padaku. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.